Namaku Imelda Saputra. Aku seorang penulis. Sebenarnya, dulu tak pernah terpikir olehku untuk menjadi seorang penulis. Dan buku pertama itu memotivasi untuk nulis buku kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke-6. Dalam tulisan-tulisanku, aku senang membuat orang lain menemukan semangat hidupnya. Karena seperti Tuhan sendiri telah memberikan semangat hidup padaku. Berawal dari sebuah benjolan di punggungnya di usianya yang masih dini. Ada benjolan. Apa nih, Ma? Jadi saraf kakinya tuh nyimpul kusut di jendolan itu. Jadi saran dokter tuh harus dioperasi. Imelda pun harus menjalani operasi. Namun orang tuanya tak pernah menyangka akibat fatal dari operasi tersebut bagi kehidupan Imelda. Itu habis operasi, kok dia kakinya nggak bisa lurus gitu, bengkok gitu ya, kayak ciut gitu. Setahun biasanya gitu ya, anak-anak kan udah bisa berjalan. Nah itu kok belum. Takut kalau dia nggak bisa jalan gimana ya. Ketakutan itu menjadi nyata saat Imelda benar-benar tidak bisa berjalan. Berbagai upaya mereka lakukan demi kesembuhan Imelda. Berkedukun ke orang pintar. Seingat saya waktu dibawa ke dukun itu saya kadang disuruh minum air apa gitu. Karena udah apa-apain lah, dicampi-campi gitu, seperti itu. Bertahun-tahun menjalani pengobatan yang menyakitkan, membuat Imelda lelah dan seakan ingin menyerah. Kadang cuma bilang, males ah, mau sembuh nggak? Ya gitu. Ya udah, balik lagi. Ya senang gitu ya, mereka juga nggak nyerah gitu ya, pengen saya balik lagi kayak normal gitu ya. Hingga mereka mendengar sebuah saran dari dokter. Nggak usah berobat ke dokter ini nggak bisa gitu. Sekolahin dia. Jadi mata saya tuh terbuka. Saya dengar itu saya senang gitu ya. Saya bisa sekolah. Dikarenakan kecerdasan yang ia miliki, Imelda pun berhasil sekolah di sekolah umum. Adalah orang yang ngerasa yang aneh gitu ya, kok sekolah di sini pakai kursi roda gitu ya, bukannya di SRB gitu ya. Sehari 2 hari ada, cuma pas seterusnya itu tidak ada sama sekali. Kalau saya sih nggak khawatir, kelihatannya orang-orang lebih menyayangi dia gitu, lebih banyak nolong dia gitu. Lingkungan yang menerima dan mendukung Imelda dan kerja kerasnya membuat Imelda mampu beradaptasi dan berprestasi. Menginjak SMA, Imelda tetap menjadi siswa yang berprestasi, bahkan aktif dalam organisasi. Semangat dan tekadnya melebihi keterbatasan tubuhnya. Namun, ada hal yang ia tutupi. Pagi sampai sore gitu ya, sebenarnya pulang jam 2, jam setengah 3, cuma kadang harus les juga segala macam ya, karena duduk terus ya gitu ya. Saya juga seharian di sekolah, pampersnya nggak ganti kayak gitu. Jadi lama-lama tuh ya iritasi. Jadi kondisinya tuh lama-lama ngedrop gitu. Pak, dimakan gorengannya, Pak. Iya. Oh, jam begini Imelda belum pulang sih, Ma. Nah, nanti juga setelah lagi pulang, Pak Imelda. Saya nggak pernah cerita sama orang tua karena saya nggak mau ngeluh, karena saya takut nggak diizinin sekolah. Imelda, kamu nggak apa-apa kan? Apa-apa, Pak? Yakin? Ma. Kita jadi orang tua juga ikut sakit juga saya aja. Dia terserang penyakit dekubitus. Dia terlalu lama duduk di kursi roda hingga terjadi tekanan pada kulit-kulit bungkus tulang yang menonjol. Selain penyakit itu, dokter mendeteksi bahwa Imelda mengidap tipes akut sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Waktu itu lumayan parah ya sakitnya ya. Bulan Mei itu saya berhenti sekolah. Saya udah nggak bisa bangun lagi, jadi tiduran aja di tempat tidur gitu ya. Saat terbaring tanpa daya hingga harus putus sekolah, Imelda mulai putus asa dan kehilangan semangatnya. Nggak bisa beraktivitas apa-apa, bangun pun harus dibantuin, tertekan gitu ya. Dari yang sibuk tiba-tiba tuh diem gitu, nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran aja. Mulai yang nggak bisa apa-apa, udah ngerasa udahlah Tuhan mati aja. Imelda semakin meratapi nasibnya hingga seorang perawat datang menghampiri dan berbincang dengannya. Dia cerita kesaksian dia gitu ya, dulu dia sakit, terus mamanya bahkan pernah bilang, udahlah Tuhan ambil aja nyawa anak saya gitu ya. Terus dia bilang, enggak mas, saya pasti sembuh, saya pasti sehat, saya nggak akan mati, saya akan melayani Tuhan.
Dan dia bilang, kalau saya bisa sembuh, kamu juga bisa sembuh. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Dia keluar itu saya langsung doa gitu ya. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sayang sama aku. Kata-kata yang saya bilang, aku mengasihimu Tuhan gitu. Kata-kata yang udah lama saya nggak pernah saya ucapkan gitu ya. Saya jadi sesuatu yang beda gitu ya. Saya bisa ngerasa kayak hati saya dilembutkan lagi gitu. Rasa bahagia itu membuat Imelda memiliki semangat hidup kembali. Mulai kuat dan mulai sehat, saya rindu untuk aktivitas lagi gitu ya. Jadi waktu itu Tuhan ingetin saya sama satu hamba Tuhan, sama kakak rohani, telepon dia. Saya telepon, Mel, sekarang ini kita beberapa bulan lagi ada konser doa. Ikut yuk, gabung yuk melayani. Ini jawaban Tuhan itu ya. Ini satu kehidupan yang baru yang mulai ya udahlah melupakan yang udah-udah. Gitu ya, saya mulai lagi yang baru. Dan saya senang sekali. Dalam pertemuan itu, ternyata ada sesuatu yang besar yang sedang menanti Imelda. Ya, jadi waktu itu Natal 2005 habis firman Tuhan. Saya disuruh agak ke tengah. Saya mau berdoa buat kamu. Mau diapain nih gitu ya, sempet yang kayak gitu. Bilang saya minta satu perempuan peluk dia, kayak gitu. Jadi teman saya meluk saya. Tuhan ngomong melalui hambanya itu banyak hal. Salah satunya dia nubuatin kalau kamu akan nulis buku. Ya, kamu akan Tuhan pakai jadi penanya Tuhan gitu ya. Jadi sempet yang langsung ini sih bener nih Tuhan. Langsung Tuhan jawab gitu ya. Aku yang melakukannya bukan kamu. Kayak gitu. Jadi kayaknya kita langsung tahu nih Tuhan. Perkataan hamba Tuhan itu tanpa ia sadari telah mengubah hidup Imelda. Saya selesai di rumah ngapa-ngapain, saya punya banyak waktu untuk baca. Waktu itu diawali dari baca majalah anak-anak. Saya baca dan gue juga bisa nih nulis kayak gini gitu ya. Dan mulai cobalah, mulai kirimin. Kalau ada ikut lomba menulis saya kirimin gitu ya. Cuma dibalikin semua. Ya waktu tolak terus tulisannya itu sempat ada perasaan juga udahlah Tuhan emang gak bakat. Beberapa lama sempat ditinggalkan. Saat semua jalan sepertinya buntu di depan, kali ini perkataan itu kembali membangun imannya bahwa ada janji Tuhan untuk hidup Imelda. Meskipun gagal, meskipun ditolak gitu ya. Ya salah satunya adalah karena janji Tuhan itu gitu ya, pernah didoain itu dan saya mau bekerja sama lah sama Tuhan gitu ya. Kalau saya dijanjiin berarti juga saya harus melakukan sesuatu. Gak mungkin kan saya dijanjiin nulis terus saya gak nulis, saya diem aja gak apa-ngapain. Sampai kapanpun tuh gak akan jadi kenyataan gitu ya. Jadi inspirasi itu saya juga gak tahu. Kadang-kadang saya ngerasa diingetin Tuhan gitu ya. Kayak didikte aja. Jadi nanti kamu nulisnya kayak gini-gini. Nanti awalnya seperti ini. Tuhan kadang-kadang cuma ngasih sedikit. Dia gak akan ngasih sampai selesai gitu ya, enggak. Dia cuma ngasih sedikit dan saya harus kembangin. Kadang-kadang saya harus ngetik tuh cepet gitu, karena kalau Tuhan ngomong, karena saya suka lupa gitu ya. Kalau saya lama gitu ya, udah lewat gitu. Jadi benar-benar dibacain nanti ngomong tentang ini, langsung gitu. Dan itu ngalir aja sih. Saya senang saya bisa mendengar apa yang Tuhan mau saya tulis gitu ya. Saya bisa menangkap Tuhan maunya saya nulis seperti apa kayak gitu. Dan awal 2008 itu saya dapat telepon. Iya, saya sendiri. Udah, bukunya diterima ya, kami akan terbitkan. Buku yang mana ya? Saya sempat yang diem gitu ya, buku penerbit. Dan dia, buku yang ini loh, yang judulnya ini gitu ya. Oh iya, saya baru ngeh, oh ternyata buku pertama. Waktu itu saya seneng banget dan saya langsung ingat janjinya Tuhan. Bener gitu ya, janjinya Tuhan waktu dia pernah janjiin akan menulis buku, itu jadi kenyataan. Saya melihat benar-benar Tuhan yang ajaib gitu ya. Apa yang gak pernah saya doakan, apa yang gak pernah saya pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, Tuhan lakukan itu gitu ya. Sesuatu yang buat saya itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang heran, kok nggak pernah nulis, nggak punya bakat, dari kecil juga nggak nulis gitu ya, tiba-tiba ting gitu kayaknya jadi penulis. Kalau orang heran, saya pun juga heran gitu ya. Itu juga aneh gitu. Tapi ya saya melihat semuanya itu peranan Tuhan lah. Terima kasih bahwa buat hidup saya itu penting buat Tuhan dan buat sesama. Kalau nggak ada Tuhan hadir di dalam hati Imelda, mungkin dia nggak seperti sekarang gitu. Seorang Imelda yang lemah, yang tidak berpengharapan, jadi membuat dia tuh punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya bersyukur buat setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Memang Tuhan bisa mengubahkan itu untuk jadi kebaikan.
nggak buat saya pribadi tapi juga buat orang lain.